Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Al-ayah, sadaqallahul aliyyul azim. Saudaraku sekalian, pemirsa TV1, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Anugerahnya, karunia-Nya Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nahnu minasyakirin. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurahkan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'ina ila yaumil qiyamah. Saudaraku sekalian yang berbahagia, ketika kita kemudian mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah pada hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatnya. Kita akan mendapatkan pertolongannya yang besar agar kita kemudian selamat dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang berbahagia, insyaallah Al-Fakir akan menyampaikan sebuah tema yang sering kalimatnya kita ucapkan setiap saat, setiap waktu, setiap tempat kita bicara, yaitu tentang keberkahan, atau bahasa Arabnya adalah barokah, atau yang kemudian kalau dilihat dari segi bahasanya yaitu berasal dari bahasa Arab yang kemudian mirip dengan kalimat birkatun. Saudaraku sekalian, ada apa dengan kemiripan kalimat ini? Orang Arab ketika kemudian melihat ada kebaikan, kemudian digambarkan dengan kumpulan air karena di sana panas. Maka ketika ada air, nah itu sumber kehidupan. Maka miripnya kalimat berkah dengan birkah yang maknanya kolam. Nah, ini dari segi bahasa, saudaraku sekalian. Maka saya katakan, kalau misalkan kita ngomongin berkah,
tahu artinya berkah, insya Allah kita bisa menapak tilasi kehidupan kita supaya berkah. Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang berkah itu artinya adalah bertambahnya kebaikan. Bahkan Abuya almarhum al-Maghfurlah, guru kita semuanya, beliau pun mendefinisikan tentang berkah, yaitu almarhum al-Maghfurlah Kiai Haji Nurul Anwar. Beliau menjelaskan tentang berkah. Berkah itu adalah apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau kita ngomongin berkah, hidup kita sudah berkah apa belum? Maka ukurannya apakah bertambah kebaikan kita atau berkurang kebaikan kita, atau stagnan kebaikan kita. Itu berkah yang dijelaskan oleh para ulama. Maka saudaraku sekalian, ada seorang ulama juga yang mengatakan definisi daripada berkah, yaitu Al-Asbahani. Beliau menyatakan thubutul khairil ilahi fi syai'. Yang namanya berkah, tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Jadi kalau misalkan berkah bukan ukurannya harta. Jadi kalau bicara berkah bukan ukurannya bendawi yang kita punya, bukan. Ukuran berkah bukannya sesuatu yang dapat kita ukur dengan materi, bukan. Bahkan berkah itu jauh melampaui itu, karena tidak bisa diukur dengan sifatnya materi. Saudaraku sekalian, bahkan Al-Asbahani menjelaskan yang namanya berkah artinya adalah apa? Tetapnya kebaikan ilahi, tetapnya kebaikan Allah, tetapnya kebaikan Rabb ada pada diri kita. Makanya di dalam surah Al-Isra, ketika bicara tentang bagaimana kemudian Masjid Al-Aqsa itu diberkahi, Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul aliyul azim. Kita garis bawahi saudaraku sekalian, Allah telah berkahi sekelilingnya daripada Masjid Al-Aqsa, daripada Masjidil Haram. Apa maksudnya? Benar apa yang disampaikan Al-Asbahani dalam ta'rifnya berkah, yaitu tetapnya kebaikan ilahi. Di Masjidil Aqsa mereka diuji dengan senapan di depannya, mereka digoda dengan dunia di depannya, tapi mereka tetap istiqamah melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa meskipun banyak gangguan dan halangan di sana. Sholat jamaah mereka tetap penuh meskipun mereka ditodong senjata di hadapannya. Sholat jamaah mereka sampai luber keluar-luar meskipun terdengar dentuman bom di dekatnya. Inilah keberkahan yang Allah sampaikan, tetapnya kebaikan ilahi tentang sesuatu. Begitupun ketika kita melihat daripada Masjidil Haram, keberkahan itu ada padanya. Semua orang ingin hadir di Masjidil Haram. Semua umat Islam di dunia ingin mendambakan bisa menginjakkan kakinya di Masjidil Haram untuk beribadah. Masya Allah. Itulah keberkahan, yaitu adanya keilahian pada diri kita,
adanya kebaikan pada diri kita. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu saudaraku sekalian, bagaimanakah kemudian kita bisa mengundang berkah? Banyak orang yang kemudian bertanya sama kita, Ustadz, bagaimana sih caranya kita hidup ini supaya berkah? Kiai, ada nggak sih caranya supaya kita hidup ini berkah? Kayaknya pengen saya hidupnya berkah, Kiai. Pengen saya seperti para kiai yang hidupnya berkah. Tidak kemudian dunia yang dicari, tapi akhirat yang kemudian jadi landasannya, sehingga dunia ngikutinnya. Masya Allah. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam juz yang ke-9 pada surah yang ke-7, yaitu surah Al-A'raf, pada ayat yang ke-96, pada halaman 163-nya Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Insyaallah. Shadaqallahul aliyyul azim. Kalau kita melihat penjelasan daripada penafsiran para ulama yang ada menafsirkan ayat ini sangat luar biasa. Ternyata ada cara bagaimana kita meraih keberkahan. Baik keberkahan itu secara individu akan kita dapatkan, atau keberkahan itu keluarga yang akan kita dapatkan, masyarakat kita, atau bahkan negara kita akan mendapatkan keberkahan kalau melakukan cara-cara ini. Saudaraku sekalian yang berbahagia, pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada awal ayatnya Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu. Jikalau engkau beriman kepada Allah, seandainya engkau beriman kepada Allah, ini kunci kita mendapatkan keberkahan. Yang pertama adalah iman. Iman, saudaraku sekalian. Iman itu ibarat kata pondasi. Ya. Ibarat kata pondasi. Kalau pondasinya kuat, maka bangunan yang berada di atasnya insya Allah kuat. Tapi kalau pondasinya lemah, maka bangunan yang ada di atasnya akan lemah, bahkan kemungkinan roboh. Apa sih sebenarnya makna iman itu, Ustaz? Amana yu'minu imanan. Iman itu artinya adalah percaya. Percaya kepada siapa? Antu'mina billahi. Percaya kepada Allah dan seluruh min arkanil iman. Sebab nggak bisa dipisah-pisah. Ah, saya cuma percayanya Allah saja, yang lain kagak. Nggak bisa. Ah, saya cuma percaya kepada malaikat saja, yang lain kagak. Nggak bisa. Ah, saya percayanya bukan hanya 6 saja rukun iman, tapi ditambahkan. Masya Allah, kagak bisa. Inilah yang kemudian sempurna, udah rukun iman yang kita harus yakini sebagai dasar daripada keimanan kita. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia. Jadi iman pondasi, Ustaz? Iya. Jadi iman yang menentukan segala sesuatu? Iya. Bahkan gara-gara iman, mohon maaf, ini
Kita ambil kisah dari sahabat yang luar biasa. Karena pondasinya kuat, imannya kuat, dia akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa dari Rasulullah dan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memiliki pondasi imannya kuat, padahal beliau seorang budak belian, bahkan beliau digambarkan dengan seorang lelaki yang hitam legam, bahkan beliau seorang yang tidak kaya raya, tapi beliau punya iman yang kuat. Beliau punya iman yang bersandar terus, yang berada di dalam dada beliau. Siapa? Yaitu adalah Bilal bin Rabah. Saudaraku sekalian, kita tahu Bilal bin Rabah sahabat Rasul, dan beliau adalah sahabat yang termasuk yang utama bagi Rasulullah SAW, karena beliau yang menjadi muadzin daripada Rasulullah SAW. Dan tahukah, ketika beliau kemudian imannya menghujam kuat di dalam dadanya, jangankan harta yang diminta untuk mengorbankan imannya, akan diberikan hartanya asal imannya masih tetap ada. Bahkan nyawanya disuruh berubah, kepercayaannya disuruh berubah, imannya dia tidak mau. Biarkan nyawa saya melayang asal iman saya tidak melayang. Orang yang punya iman yang kuat, ujian demi ujian akan dilakukannya, ujian demi ujian akan dilaluinya, ujian demi ujian akan semakin menguatkan keimanannya. Saudaraku sekalian, pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman, kalau imannya kuat, semuanya insya Allah baik. Kalau imannya kuat, maka ujian yang datang, seberat apapun ujiannya, akan mampu dilaluinya. Maka di dalam ayat yang lain pun Allah akan memberikan ujian ketika kita mengatakan beriman kepadanya. Bahkan Allah kemudian mengatakan di dalam ayat yang lainnya dengan tegas, "Idza ahabba 'abdan ibtalahu." Ketika aku mencintai seorang hamba karena imannya kepadaku, maka aku akan uji keimanannya. Masya Allah. Iman, saudaraku sekalian, ayo pertebal iman kita. Dan iman itu akan naik dan turun, akan naik, turun, turun, naik. Itulah iman. Makanya al-iman yazid bi-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambahnya dengan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan iman itu akan turun serendah-rendahnya dengan kita maksiat yang kita lakukan. Maka saudaraku sekalian, pemirsa TV One yang berbahagia, kalau kita pengen punya iman yang tebal, iman yang kuat, banyakin taat yang kita lakukan. Banyakin taat. Ketika kita ingin lemah imannya, tapi tidak mungkinlah kita punya cita-cita iman kita lemah, maksiat pasti yang kita lakukan. Masya Allah. Itu yang pertama, kunci mendapatkan keberkahan, yaitu adalah dengan menanamkan iman, melaksanakan ketaatan. Yang kedua, kata ayat itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wattaqau, bertakwa. Kunci keberkahan yang kedua agar kita dapatkan berkah, yaitu takwa. Apa sih itu takwa? Di dalam tafsirul Jalalain
yang dikarang oleh Syekh Jalalain. Jalal itu satu orang, karena dua orang Jalalain, jadi ada dua Jalal. Di situ pengarangnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau mengarang kitab itu, di dalamnya ada penjelasan tentang takwa. Apa penjelasan tentang takwa itu? Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Takwa itu apa Ustaz maksudnya? Takwa itu maksudnya adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang berkata, saya bertakwa kepada Allah tapi perintahnya banyak yang dilanggar, belum bertakwa. Saya bertakwa kepada Allah tapi sholatnya masih jarang-jarang, belum. Kadang zuhur sholat, asar tidak, asar sholat maghrib tidak, isya sholat subuh ke siang. Masya Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan semua larangannya. Bahkan Al-Imam Ali radhiyallahu anhu pernah menjelaskan daripada definisi takwa. At-taqwa al-khawf minal jalil. Takwa itu artinya adalah takut, ada perasaan khasyah, ada perasaan takut minal jalil dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang yang bertakwa kagak takut sama Allah, apa yang ditakuti dari Allah? Apanya? Siksanya. Siksa apanya? Nerakanya, neraka jahanamnya yang kita takutkan. Kalau Anda berani dengan neraka, maka jangan coba-coba Anda mengucapkan kalimat berani. Kalau Anda kemudian menginjak puntung rokok saja, Anda sudah lompat menginjaknya. Masya Allah. Saudaraku sekalian yang berbahagia, kata Sayyidina Ali, al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah dengan siksaan kalau kita melaksanakan perbuatan dosa. Maka supaya kita tidak mendapatkan perbuatan dosa, takwa, takwa dan takwa. Jalani takwa, karena salah satu daripada pembuka keberkahan adalah ketakwaan. Lalu kata Sayyidina Ali yang berikutnya apa? Yang berikutnya kata Sayyidina Ali yaitu adalah qanaah. Dia bisa menerima sedikit pun apa yang diberikan oleh Allah. Sedikitnya disyukuri, apalagi banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang bertakwa. Dan yang berikutnya kata Sayyidina Ali, orang yang bertakwa adalah apa? Isti'dad li yaumir rahil, mempersiapkan untuk kehidupan akhirat. Orang yang bertakwa bukan orientasinya daripada dunia, tapi orang yang bertakwa orientasinya bagaimana bahagia hidup di akhirat kelak. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dua kunci daripada keberkahan yang akan kita dapatkan. Kalau dua ini kita jalani dalam kehidupan kita, insya Allah berkah akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan membukakan keberkahan kepada kita, baik minas sama au fil ardi, atau itu berkahnya baik itu dari langit berkahnya turun, ataupun dari bumi berkah itu akan dikeluarkan. Masya Allah. Berapa banyak orang yang sudah dikasih kesempatan oleh Allah untuk iman dan takwa dan akan mendapatkan keberkahan, tapi disia-siakan begitu saja. Mudah-mudahan Allah kemudian bimbing kita, Allah arahkan kita untuk kemudian amanu wattaqau, untuk kemudian kita bisa beriman dan bertakwa agar kita bisa mendapatkan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahu ta'ala a'lam biswab. Yang benar dari Allah, yang salah dari Al-Fakir.
Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.